Halo guys, pada video kali ini aku ingin berbagi pengetahuan tentang pembangunan berkelanjutan. Baik, saya akan mengawali penjelasan pada video kali ini tentang definisi pembangunan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Di sini yang perlu kita garis bawahi teman-teman yaitu 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan. Di antaranya lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Kemudian, yang perlu dijamin kesejahteraannya yaitu generasi masa kini dan generasi masa depan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi pembangunan berkelanjutan tidak boleh hanya berhenti pada generasi masa kini saja, tetapi juga harus menjamin generasi masa depan, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, apabila 3 aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan kita gambarkan ya teman-teman, itu seperti ini gambarnya. Jadi pembangunan berkelanjutan itu adalah irisan dari ketiga aspek ini, seperti itu. Jadi dia berada di tengah ya, artinya irisan dari ketiga lingkaran ini ya, di mana masing-masing lingkaran yang menggambarkan ekonomi, sosial, lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah irisan dari 3 aspek ini ya teman-teman. Jadi tidak ada salah satu aspek yang boleh diabaikan. Jadi semua aspek dari ketiga aspek ini harus diperhatikan, seperti itu. Kita tidak boleh mengabaikan salah satunya. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan teman-teman, di mana tujuan pembangunan berkelanjutan ini disebut dengan Sustainable Development Goals, yang biasa disingkat dengan SDGs. Mari kita cerita sejarah tentang SDGs ini ya teman-teman. Jadi pada tahun 2015 terjadi pertemuan tingkat tinggi di markas PBB, tepatnya pada bulan September. Sebanyak 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia di dalamnya, sepakat untuk menjadikan SDGs sebagai kerangka agenda pembangunan dan kebijakan politis selama 15 tahun ke depan, mulai 2016 hingga 2030. Pemerintah di setiap negara anggota PBB, baik negara kaya, menengah, maupun miskin, baik negara maju maupun berkembang, memiliki tanggung jawab mengimplementasikan SDGs untuk mencapai SDGs. Jadi begini teman-teman, karena Indonesia menjadi negara yang juga menyepakati SDGs ini teman-teman, jadi tahun 2016 hingga tahun 2030 nanti, Indonesia harus bisa mengimplementasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini ya teman-teman ya. Jadi diantaranya yang pertama, tidak ada kemiskinan. Yang kedua, tidak ada kelaparan. Yang ketiga, kesehatan yang baik. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi. Yang ketujuh, energi terbarukan. Yang kedelapan, pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, inovasi dan infrastruktur. Yang kesepuluh, berkurangnya ketidaksetaraan. Yang kesebelas, kota dan masyarakat berkelanjutan. Kedua belas, pemakaian yang bertanggung jawab. Ketiga belas, aksi iklim. Keempat belas, kehidupan di bawah air. Kelima belas, kehidupan di darat. Ke-16, perdamaian dan keadilan. Dan ke-17, kemitraan untuk tujuan. Mari kita lihat fokus dari masing-masing tujuan ini ya teman-teman. Yang pertama, kemiskinan.
memiliki fokus mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di setiap tempat. Yang kedua, pangan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga, kesehatan, fokusnya menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan atau kesejahteraan bagi semua pada semua usia. Kemudian yang keempat, pendidikan, fokusnya menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Yang kelima, perempuan, fokusnya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan gadis. Yang keenam, air. Fokusnya menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. Yang ketujuh, energi. Fokusnya menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Yang kedelapan, ekonomi. Fokusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, jenis pekerjaan yang layak bagi semua. Yang kesembilan, infrastruktur. Fokusnya membangun infrastruktur atau prasarana yang awet atau kuat, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung inovasi. Kesepuluh, ketidaksetaraan. Fokusnya mengurangi ketidaksetaraan dalam dan antar negara. Yang ke-11, pemukiman. Fokusnya membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, awet atau kuat, dan berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi. Fokusnya menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-13, iklim. Fokusnya mengambil langkah-langkah tindakan yang segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14, ekosistem kelautan. Fokusnya melindungi dan menggunakan lautan, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yang ke-15, ekosistem. Fokusnya melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pembangunan ekosistem bumi secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan dan membalik degradasi atau kerusakan tanah, dan juga kehilangan biodiversitas atau keragaman hayati. Yang ke-16, kelembagaan. Fokusnya menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun lembaga yang efektif, akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan, dan inklusif pada semua level. Yang ke-17, keberlanjutan. Fokusnya memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi atau menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin teman-teman bertanya, siapa yang akan mengimplementasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini ya? Tentunya karena negara Indonesia sudah komitmen ya untuk ikut serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Jadi ya mulai dari presiden, kemudian di bawahnya ada kementerian. Tentu dari kementerian tersebut memiliki program kerja yang berhubungan dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini, teman-teman, seperti itu. Sebagai contoh, Kementerian Lingkungan Hidup. Program kerjanya berkaitan dengan poin 13, yaitu tentang iklim. Fokusnya mengambil langkah-langkah tindakan yang segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dan juga kementerian lainnya ya, program kerjanya pasti ada yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ini, teman-teman. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Baik, saya sudahi video kali ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa like dan nyalakan tanda lonceng ya, agar kalian tidak ketinggalan info video selanjutnya dari saya. Terima kasih.